Ya oke, masuk lagi. Pas oke. Nah, jumpa lagi ya di vlog saya. Udah lama vakum karena sedang sakit ya kemarin. Alhamdulillah sudah membaik. Ya lagi proses kesehatan tubuh. Nah, kali ini kita vlog tipis-tipis ya. Yang di sela-sela sakit saya dikasih order. Ini contoh ya, contoh kalau yang udah jadi ada. Ini tapi masih mau saya hitung dulu. Saya hitung apa? Ini kenapa kok bleber-bleber? Ini mau saya hitung karena mau hitung gap feedbacknya ini, ya. Ini sebelum bersih kayak gini dia kayak gini kondisinya. Yaitu apa bang? Nah, yaitu ini. Kenapa sebuah puli gosongnya hanya sampai sini? Ya, ilustrasinya seperti ini ya. Ilustrasinya seperti ini. Kalau gosongnya sampai sini kan berarti belt itu kan mainnya hanya sampai segini. Nah, ini pun sudah mentok ya. Ini pun sudah mentok. Kenapa bang? Motor saya juga banyak yang kayak begitu ya. Banyak sih yang kayak gini, banyak. Padahal ini kan lumayan bang. Ini masih bersih belum kemakan. Padahal ini lumayan loh ini. Lumayan dalam artian masih ada jarak jangka segini. Padahal misalnya kalau kalian mentok di 80, di segini udah mentok 80 kan masih ada daging segini. Berarti kan bisa, seharusnya bisa 100-an lebih. Kenapa kok nggak bisa ya? Nah, nih beda kalau yang kipasnya. Ini hanya ilustrasi ya. Kipasnya misalnya ada yang juga punya aku hitamnya sampai full sih, sampai full sini mentok, berarti bagus. Namun beberapa di motor standar kenapa ada yang kayak gini belang setelah dibuka, sini termakan tapi belt mentok sampai di sini. Yang ini dagingnya, yang daging seperempat bagian atas ini masih bersih. Kenapa? Ya karena ya memang gitu jawabannya. Kalian pasti udah tahu jawabannya. Belt tidak sampai atas, sampai segini. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kami, Mas, faktor apa yang menyebabkan belt ini tidak bisa nambah naik? Tidak bisa nambah lagi naiknya. Itu karena apa? Nah, itu ada banyak. Yang pertama, lihat dulu pulimu. Umur pulimu sudah dipakai harian, sudah setahun lebih? Belum. Kalau sudah, coba kalian bubut derajat. Ya, derajatnya dibubutin aja, bawa kipas sama pulinya ke tukang bubut sama belnya. Mas bubut, mas tukang bubut, tolong ini sinkronin lagi, buang dagingnya dikit, gitu aja. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi sudah kalian modifikasi derajat kemiringannya sama seperti ini kayaknya kalau nggak salah 13,5 derajat ya. 13,5 derajat biasanya kayak gini wajar, nggak sampai mentok wajar ya. Ini masih yang puli-puli biasa ya, yang ada di toko online itu, belum kayak garaman saya yang pakai sistem lock, belum. Ini masih yang standar-standarnya aja. Jadi kemungkinan kalau hanya rubah sisi kemiringan aja, bisa peluang terjadinya hal seperti itu besar ya. Kalau puli standar biasanya dia di pucuk itu yang nggak mau naik, apa yang di pucuk ini masih putih, berarti tidak sampai mentok atas. Itu kenapa ya? Karena wajar nih, bagian apa, ujungnya jalur roller ini masih ada limiter, jadi wajar. Itu biasanya ujung-ujung sini masih putih. Nah, ini kalau di motor standar. Namun bang, kalau motor saya standar tapi kok kayak gini, itu apakah ada suatu permasalahan di bagian kirian atau apa? Coba kalian servis semua dulu. Ini di amplas pakai alat di tukang bubut aja, di tukang bubut tapi nya di amplas aja, nggak usah di derajat ulang. Ini berdebu banget ya. Di amplas ya, cuman muter-muter terus di amplas, diratain gitu. Coba next service apakah masih seperti itu atau tidak ya. Namun ini jangan kalian judge bagian puli depannya saja ya, jangan kalian judge hanya faktor bagian depan.
Memang yang menjadi faktor bagian depan itu, yang menyebabkan itu pertama kemiringan derajat, umur puli, sama ini apa, limit ini, batas ini, sama ini bagian base plate ini loh, ujung base plate ini loh. Sangkut pautnya apa mas? Ya ora masuk mas. Saya ngene mas, jadinya ngene saya. Roller iki nang dia. Nah, jadi ngene. Roller kan di dalam sini toh. Dia kan muter, ini kan tutup roller. Roller kan gesekannya kan gini. Gesekannya. Nah, ini gesekannya di sini ya. Nah, ini ketika gesek itu pasti ada peluang kayak gini. Nih, ada peluang dia kayak gini. Di ujung bagian dalam sini, base plate-nya. Lalu kita harus gimana mas kalau dia di ujung sini? Ya langkah utama, langkah baiknya adalah menumpulkan sisi bagian dalam ini. Kayak saya nih, ini udah ditumpulkan nih. Enggak aja bang, enggak, itu masih lancip tuh, terlihat di kamera. Ya di kamera memang masih lancip, tapi kalau di kenyataan ini udah sangat ya, ini bagian pelipis apa ini bagian tekuan jari saya giniin ya. Ini udah nggak sakit ya, cuma ngilu aja di badan ini, tapi udah tumpul. Kalau bisa lebih ditumpulin lagi lebih bagus, tapi ini udah oke. Numpulinya pakai apa mas? Banyak, pakai grendo yang muter-muter gitu, grenda kayu, bed slender, pakai ampasnya yang PP 100 240 gitu, dan yang 80 ya. Itu ya, base plate ngaruh. Karena kenapa kejadian seperti ini, pernah kejadian seperti ini, namun berhasil terobati oleh saya karena saya nilai ininya tuh lancip banget. Dan ini yang susah ditumpulin itu biasanya ori bawaan pabrik motor Honda dengan kode K0JA ya, entah itu Scoopy Beat itu. Ini biasanya build quality-nya bagus, koja ini bagus, saya suka, cuma terlalu tebal dan terlalu mantap ya. Kalau kampas ganda ya XCD itu yang bagus. Nah gitu, setelah saya ininya perhalus, oke, orangnya sih merasa jauh lebih enak, dan di bawah top speed enak gitu. Oke, ini yang bagian depan, lanjut ke bagian belakang. Saya kesel ya omong. Alhamdulillah, gojilan emang tuh. Nah, biasanya saya juga menumpilnya pakai ini ya. Zing, sering, gitu. Nah, terus bagian belakang, kalau kalian pulih kalian seperti ini jangan kalian kasih PRCVT keras. Kalau dikasihnya PRCVT yang keras ya wajar mas, banyak susah munggah, susah naik yang depan, naiknya yang belakang. Yang belakang gini sih oke, dia naik mentok sampai ujung gini, oke, per keras. Depan ya kasihan, jadi kayak gini wajar kalau kalian pakai per keras. Begitupun nggak hanya PRCVT yang keras, PRCVT yang pakai standarnya tapi dipanjangin juga pengaruh. Nggak itu juga mas, ganjel bearing seater ngaruh. Ada yang bilang seperti contohnya dari Mas Toga ya, dari apa, Vantiarso Racing itu, saya paling seneng itu mengikutinya. Dia menjelaskan bahwa bearing seater itu adalah sebuah part yang pada intinya itu sebuah part penolong ya, menolong memberikan kinerja lebih di sistem PRCVT-an. Lah, tapi saya setuju banget dengan bearing seater, banyak video saya. Tapi bagi saya, kalau saya yang garap bearing seater dikasih di puli standar, itu memang harus ganti PRCVT. Kalau saya memang ganti PRCVT-nya seperti apa? Dengan yang lebih pendek, seperti halnya ya undi inilah. Nah, lebih pendek segini. Kenapa lebih pendek segini? Ya buat ininya, yang buat lebarnya ini buat apa? Ngimbangi bearing seater, tebal bearing seaternya.
Jadi meskipun ada bearing seater dengan apa, bearing seater dengan dengan ini per CVT yang original, itu tetap tingginya jadinya sama gitu. Itu insya Allah lebih enak. Kenapa Mas bisa lebih enak? Ya gitu penjelasannya ya. Kalau ditanyain secara jelimet ya pusing juga saya jelasinnya. Tapi kalau di bengkel saya begitu. Maaf apabila masih terdengar suara azan, karena kalau di tempat saya asar itu jangka waktu azannya dari jam 3 sore sampai jam 4 sore ya. Karena nggak semua masjid on time. Jadi maaf ya. Saya masih tetap lanjut ngevideo. Yang penting saya udah menunaikan kewajiban saya sholat dan menunaikan kewajiban ya memang lumrah manusia ya untuk bersembahnya ya. Oke, begitu ya. Terus ada juga pertanyaan yang aneh. Dan ini beberapa kali saya temukan di komentar saya ya. Pertanyaan itu aneh. Gimana itu pertanyaannya? Mas, kamu muslim? Emang kenapa kalau saya muslim? Itu saya yang masih bingung itu. Kayaknya muka saya muka kafir gitu ya. Asem tengah anak. Oke ya, lanjut lagi. Nah, tadi bagian PRCVT ya. Terus misalnya semua tuh standar Mas. Coba kalian cari substitusi PRCVT yang lebih pendek sejari, kalian aplikasikan. Loh Mas, kalau PRCVT kan harusnya yang aman diperpanjang. Kalau diperpendek emang aman? Ya harusnya diperpanjang pun jadi nggak aman, tetap berpengaruh. Nah, tapi kenapa kok kebanyakan orang dikasih banyak, ada yang tambah panjang, tambah keras? Sebetulnya tolok ukur mereka itu apa? Yang menjadikan hal ganti PRCVT lebih panjang lagi ini terus lebih keras, dan itu menjadikan di masyarakat itu lumrah adalah sudah terlalu banyak kayak promosi atau iklan di sosial media, lapak atau dimanapun toko yang gembor-gemborin hal ini. Jadi masyarakat itu menilai itu lumrah. Bagi saya itu tidak ya. Bagi saya tidak. Kunci CVT sehat itu di PRCVT dulu kalau saya. Maaf ya, ini kalau penilaian pribadi saya ya. Jadi kebanyakan hal yang tidak lumrah menjadi lumrah di kirian motor itu karena yaitu tadi faktor bakul atau berbakulan. Emang gitu salah? Emang gitu haram? Ya nggak tahu. Monggo terserah kalian mengimaninya gimana ya. Kalau saya tidak, dan saya tidak pernah menggarap motor yang seperti itu. Dan saya tidak suka untuk menggarap atau disuruh garap yang seperti itu. Saya kemarin ada satu anak pakai gini. Ini ada banyak banget ya tempat saya. PRCVT 1500 rpm itu buangan dari anak-anak ngabres yang beralih pakai bearing seater. Nah itu saya pandu, saya suruh masang sendiri. Kalau nggak mau pasang sendiri cari bengkel lain. Aku nggak mau pasang. Soalnya nanti yang dikomplain cuma saya ya. Gitu ya. Jadi PRCVT kalian perhatikan. Setelah PRCVT perhatikan ganti agak pendek. Apakah masih timbul seperti ini lagi? Saya insya Allah enggak ya. Setelah itu ganti ke ini persentri yang kecil-kecil 3 ini dia kampas ganda. Ini kalau kalian juga sudah loyo, apalagi kok diungkit pakai tangan bisa. Nah ini agak masih oke sih, masih oke. Kalau sampai diungkit pakai tangan bisa, itu berarti wajib ganti. Saya dreamin pun yang gitu. Kalau yang masih oke, saya kadang pakai tangan pun ada yang bisa ya, udah loyo itu bahaya ya. Nih, ini masih bagus. Nih masih bagus. Ya kalau biasanya tuh ini kampas persentri sudah jelek itu ketika kalian idle pagi hari ban muter, tapi agak cepat. Terus kalian rem, motornya langsamnya berubah, kayak habis muter gitu. Kalian rem, sama kalian lepas rem lagi, rem belakang lagi, lepas rem belakang lagi. Apakah itu ada perbedaan idle langsam atau kayak getaran di motor, di stang? Kalau emang iya, berarti itu ayah minta ganti ya. Gitu.
Alhamdulillah. Jadi bagi saya persevity juga ngaruh, persentri juga ngaruh. Kalau sudah lemah ganti saja. Kalau ini terlalu banyak membuka di awal, udah lemah dan terlalu cepat buka, udah lemah mengakibatkan cepat membuka kamas ganda ini, maka saat RPM tinggi ini sudah sangat nempel, sudah sangat full menempel pada dinding mangkok gandanya. Pulih udah kehabisan nafas, teriak RPM atas, mengakibatkan belt tidak bisa naik lagi, jadinya seperti ini. Begitu ya. Jadi persentri terlalu keras itu juga buang nafas, persentri terlalu lembek itu juga buang nafas bagian atas. Enggak sih mas, pakai yang keras kayak batu, putaran atasnya enak. Tapi kalau saya tidak ya. Ini selama kalian memperhatikan dari vlog saya, ini semuanya penilaian dari saya ya. Saya nggak tahu bengkel lain menilainya gimana, tapi kalau saya ya ini demikian. Ya, lalu yang ideal itu seperti apa mas? Per CVT kalau biasa nih kalau batop speed itu saya ganti pakai Vario 125 bolam KZR. Kenapa mas? Itu agak keras, putaran atasnya masih tetap enak. Agak loh ya, agak ya medium hard ya. Jadi memancing dia untuk bernafas saat narik lagi itu masih oke. Meskipun kodrat mesin SOHC gitu ya. Nah ini doakan saya ya, semoga saya ada niatan untuk merubah PCX saya menjadi DOHC karena udah ditawari sama teman saya yang garap itu PCX 150 DOHC ya. Mungkin kalau iya ya pertama di Muntilan mungkin. Nggak tahu ya. Oke, jadi gitu ya penilaian saya dari beberapa banyak hal tadi. Kalian wajib ketahui dan perlu kalian notice hal sepele bisa menjadikan ini juga nggak enak. Apa itu? Jalur pin guide itu saya bubut. Kenapa dibubut mas? Gosong nih loh guys, tadinya gosong gak rata, ini udah selembut bokong bayi sekarang. Kelihatan melang-melingnya tuh. Ini apa tuh mas? Yang apa tuh? Ini puli belakang yang ini loh, ada bawahnya. Bilang bengkel yang bagian pin gate ini pasti tahu mereka. Empuk banget guys. Nah itu biasanya kalau yang susah, yang jadi telembang puli depannya kayak gini, itu biasanya ininya juga seret. Ini mau kayak gini aja seret. Nah ini mau kayak gini aja seret. Jadi kayak gini set. Nah itu udah nggak enak motornya. Ini banyak yang dikesampingkan ya oleh beberapa orang yang ngetun motor, bahwa jalur pin gate ini nggak pengaruh, hanya kalau mau dimodif panjang pendeknya aja. Betul, tapi bagi saya kenyamanan dan kestabilan dan dapatnya settingan itu juga masuk ke ini yang mulus, jalur pin gate yang mulus. Aku baru tahu mas. Ya silakan aja dicoba. Oke begitu, sudah capek saya. Terima kasih.